وعلى النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadzah, mobil khusus yang kami ta'zimi dan yang selalu kami harapkan barokah doa dan ilmunya, Mbah Kiai Ahmad Sujadi, Bapak Kiai Kasori, Mbah Kiai Haji Salimun dan seluruh para tokoh agama yang ada di desa Sumberatu. Yang kami ta'zimi guru kami Ustadz Musoli, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lembah Kulban. Misalnya saya kelalen malah disandang juga. Gara-gara lu ngopi aslinya gue lagi selesai. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumberagung beserta seluruh stafnya, jajarannya, teristimewa juga kepada
jajaran kepanitiaan pelaksanaan Isra Mi'raj pada malam hari ini, dan langsung kepada hadirin hadirat yang sama-sama insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun di antara ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling istimewa adalah nikmat Allah berikan istiqomah kepada kita, tetap teguh dalam keimanan, teguh dalam Islam, teguh dalam ketaatan kepada Allah. Di samping juga ada nikmat kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka dari nikmat-nikmat itulah yang hari ini Allah masih berikan kepada kita, wajiblah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan melalui nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tetap bisa istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam Allah sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua yang selalu belajar untuk menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan perintahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas. Oh iya, coba oleh dia. Sumber aku ini pengajian sampai jam berapa dulu, Bu? Sampai jam berapa, Bu? Hah? Jam 11. Sampai jam 11 boleh? Oh ya, nak boleh, berarti aku ngaji cuma 45 menit. Aku nak ngomong ngaji kok sedih, seneng banget. Dihitung-hitung bodoh wae. Ngaji di mana tempat saya nak ngaji loh, nak pengajian. Mesti sing akeh yo sing wedok ketimbang sing lanang. Rata-rata seperti itu. Mulanya aku takon sing karo wedok-wedok. Ibu seneng sing dawa mlebu separo apa sing cendhek mlebu kabeh? Ngajine lho, maksudnya ngajine. Kok malah bunyi lho, tak kali kok bunyi lho. Hah? Jawaban Anda menentukan ini. Cuaca hujan. Saya ini cerita sedikit. Ada satu desa di Lampung tadi. Itu kalau pengajian baik maulidan, rajaban itu senangnya ngundang Ustaz Hasan. Saya hitung itu sudah 10 kali saya di desa itu. Sampai saya penasaran, saya sempat husnudonnya seperti ini. Oh berarti ngajiku penak di rumah gue. Husnudon saya cari tahu alasannya kenapa kok senang undang aku. Ternyata begitu dapat bocoran, ternyata undang Ustaz Hasan Bayi si murah jebule. Wis husnudonnya api ternyata murah. Lah aku ya curiga panitia Alikas yang menunggu juga yang penasaran aku.
ya apa-apa lah. Nyatanya ngundang kiai sing ado yang mesti larang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Anda setuju apa tidak kalau bayaran ustadz itu mahal? Setuju? Sing banter men panitia ini krungu. Nanti tak bahas lah, tak bahas. Tapi saya sedikit ingin menyuplik sedikit lah ya. Kenapa kita dalam suasana udan adem, dikala teman-teman, saudara-saudara kita yang lain enak duduk, turunan, tiduran, tarik selimut di rumah, tapi kita memaksakan diri untuk hadir di majelis ini. Ada satu syair lanjutan dari anak-anak tadi santri yang dibacakan di hadapan kita di kitab Al-Ala. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Monggo. Loh, kok mana kabeh? Hah? Lah biasanya kan ustadz rampung nyambung jamaah kan gitu ya. Loh kok mana kabeh iki lho? Tapi aku ustadz aku bismillah berarti apal kabeh ngono kan. Mulai nyambungnya mantan penak malah aduh kok kan. Nasihat kita itu jenis sederhananya begini. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun lan ono sira mustafidan wong kang nambahi faidah. Artinya kita ini diminta setiap hari itu supaya menambah satu faidah kebaikan. Setiap hari akan selalu bertambah kebaikan. Kenapa kok setiap hari kita kebaikan yang harus ditambah? Karena semakin hari, semakin bertambahnya usia, hakikatnya adalah semakin dekatnya kita dalam kematian. Saya itu jarang mau mati sampai tua. Sekarang itu rata-rata usia-usia produktif. Paling usianya 40 tahun, 50 tahun. Kemarin di Talundang, desa tetangga saya itu usia kisaran 38. Itu enggak sakit, enggak apa. Ketika saya takziah itu saya tanya kenapa kok bisa meninggal. Asbabnya itu jam setengah 10 malam habis makan rokokan kesandung meninggal. Jadi penak banget orang meninggal kadang di usia muda itu gampang meninggal. Ya ngomong pengajian kayaknya dikiranya turu ternyata meninggal. Mulanya sing merem-merem itu disenggol-senggol. Aja sampai ternyata dikiranya turu padahal meninggal. Disenggol-senggol sing merem-merem itu. Atau digoyang-goyang. Kenapa tidak? Nah secara cara kesehatan lah. Karena Pak Mantri. Ini Pak Mantri. Wong sekarang itu semua jenis makanan semuanya mengandung berasnya kimia, sayurnya kimia, buah-buahannya mengandung kimia, wajahnya iya. Sebenarnya pengen putih serasa kagenan. Perbanyak air wudhu saja. Aku nak nasihati bojoku gitu. Mi, kena pengen putih nggak usah pakai wadah-wadah sembarang-larang. Air wudhu saja, mesti putih. Aslinya aku orang mampu kok tidak. Cak ngomong. Jadi kalau justru kelebihannya gue bojo Ustaz nungguin. Akeh carane loh nak ngapusi bojo ini. Beri banyak teori saja.
Jadi kenapa kok kita nikmat yang kita dapatkan, kalau unsur nikmat duniawi itu sebenarnya semakin hari semakin berkurang apa semakin nambah, Pak? Berkurang. Jumlah nominalnya saja yang ditambah. Dulu belum punya motor, sekarang punya motor. Dulu belum punya mobil, sekarang punya mobil. Nominal bertambah, tapi hakikatnya berkurang. Dulu usia 30 tahun, 35 tahun, semua jenis makanan siap disantap. Usia 50 tahun, santen nilari, daging sapi nilari, wedhus nilari, ayam boiler nilari. Jadi setiap hari ini mutar terus yang dimakan daun ubi, muter kangkung, genjer, muter mana kembali ke laptop lagi, daun ubi lagi. Kenapa? Ya seperti itu, nikmat duniawi itu semakin hari semakin berkurang, dikurangi oleh Allah. Tapi yang perlu kita tambah dalam kehidupan ini adalah tentang nikmat kebaikan yang harus kita tampilkan. Semakin sepuh, semakin tua, harusnya semakin banyak merunduk dalam sujud kepada Allah. Semakin banyak lisan ini menyebut sholawat, lisan ini banyak membaca Al-Quran. Semakin bertambahnya usia. Ojo malah tambah tua, malah senengnya mengarep YouTube. Tua malah pada YouTubean, kok ngawan bunyi. Semakin tua itu harus semakin bertambah kebaikan yang harus kita tampilkan. Karena semakin hari kita semakin mendekati yang namanya kematian. Makanya wujud rasa syukur itu pertama diawali daripada kita ini banyak mengingat yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam Al-Quran Allah itu ketika mengingatkan kita untuk bersyukur, Allah kembali mengingatkan dulu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah mengingatkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alam. Jadi ada kalimat uzkuru, ingat. Selama ini kita terkadang kurang mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Selama ini kita masih bisa melihat seakan-akan itu adalah sesuatu yang sudah lumrah. Bayangkan kalau satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu dicabut oleh Allah, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini? Mobilnya apa jenis paling larang? Fortuner. Mobilnya Pajero. Bisa dasar mau Pajero apa satu nih? Mobilnya mewah, Bu, Pak. Mobilnya mewah. Jajal sampai kudunan. Kira-kira nikmat apa enggak punya mobil mewah? Tidak nikmat. Maka terkadang kita tidak pernah mau mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi seandainya kita masih bisa banyak mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bangun tidur, Allah masih takdirkan kita bisa melihat, bisa berjalan, bisa menikmati enaknya makanan yang kita nikmati. Sehingga ketika kita banyak mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, di saat itulah kita bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi penting kita mengingat nikmat. Ngapunten Pak, maaf Pak, saya ini kalau misalkan bangun tidur bisa buang air kecil, bisa buang air besar, sederhana lah, iso ngentut loh. Sampai kan selamanya mungkin menyepelekan hal-hal seperti itu. Bayangkan sampai 5 hari 1 minggu sampai orang iso ngising, orang iso nguyuh, orang iso ngentut. Ayo tak gawe Pak Mantri. Paling sing lanang begitu. Ayo tak gawe Pak Mantri. Sampai Pak Mantri takoni, kenapa keluhannya Bu? Sudah 1 minggu Pak Mantri nggak bisa kentut ini. Kata Pak Mantri, disuntik saja ya. Iya Pak Mantri. Pokoknya
Omongan Pak Mantri lebih mandi ketimbang Ustaz ya. Tenang, nak bab seperti itu. Lah Ustaz ngomong orang bakal percaya orang. Tapi nak Mantri ngomong kon ini mesti mandi. Ini Pak Mantri disuntik, habis disuntik, arep pamit, arep pulang. Pasien tanya, Pak Mantri berapa bayarnya? 100.000. Loh, pengalaman terus ngomong saja. Pengalaman Pak Mantri, tenang deh, pengalaman deh. 100.000. Kayak mana kira-kira? Tapi kan Mantri Amerika, bukan Mantri kene. Gue nak maling. Mulanya Pak Mantri neng Lambunu tau. Mantri Lambunu nak ketemu aku. Ustaz, sampai nak meriang, gue somerenya Pak Ustaz, gratis. Lah aku nyinggung Pak Mantri ke orang maksudnya, enggak orang nyinggung aku. Aku terus kan Pak Mantri tak jawab, pogah. Mau ngarep gratis si Ustaz konteni meriang. Ngopo waduh lho, arep ae Ustaz konteni meriang lho, ndak pas sehat ngopo aku. Pas meriang lho. 100.000 padahal nak kerja sedino. Wah, sedino megila kerja harian. Artinya kita supaya mengukur nikmat. Itu nak sembuh. Tapi kalau tidak sembuh sama Pak Mantri, anjuran Pak Mantri bawa kemana? Parigi. Parigi tidak sembuh bawa ke Palu dan seterusnya. Berapa yang harus kita keluarkan? Hanya sebuah soal kentut jadi Masya Allah gitu lah. Tapi mungkin sejauh ini kita tidak pernah mau mengukur besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari sinilah kita harus membangun satu kesadaran pada diri kita tentang kebaikan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Terus pokoknya disyukurilah apa yang punya, disyukuri. Seduanya apa disyukuri. Allah berikan apa, syukuri. Rasa syukur itu akan menggerakkan diri kita untuk kemudian sujud tunduk pada perintah Allah. Karena malu kalau kebaikan yang Allah berikan kepada kita sudah begitu banyak, kok ternyata kita tidak bersujud kepada Allah. Makanya kalau Al-Quran Allah menyinggung kepada manusia, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi Jadi harga